Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Saudaraku, selalu saja ana berharap semoga kita selalu dalam keadaan kebaikan. Amin. Saudaraku, insya Allah sebentar lagi akan datang pada kita satu kewajiban yang terkorelasi dengan Shaum Ramadan, yaitu kewajiban membayar zakat fitri. Nah, terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan zakat fitri ini, ada banyak pertanyaan yang diajukan kepada anak, dikarenakan ternyata banyak di antara saudara kita yang belum memahami dengan benar hukum-hukum yang terkait dengan zakat fitri ini. Karena itulah, dalam kesempatan kali ini, anak ingin mengulas 14 bahasan utama terkait hal-hal yang berkorelasi dengan zakat fitri. Di antara perkara yang akan anak ulas adalah mana yang lebih tepat pengistilahannya. Apakah zakat fitrah atau zakat fitri? Kemudian, benarkah orang miskin itu tidak wajib bayar zakat fitri? Selanjutnya, apakah istri membayar zakat itu kewajiban yang harus dibayarkan oleh suaminya, ataukah zakat fitri itu harus dari pendapatan atau harta si istri itu sendiri? Selanjutnya, jika ada seorang ibu hamil memiliki janin di bulan Ramadan, apakah janinnya nanti juga harus dibayarkan zakat fitrinya? Kemudian, bisa jadi, semoga Allah menjauhkan kita semua, kita memiliki saudara yang dia akal sehatnya hilang atau gila. Apakah saudara kita yang gila itu harus tetap juga dibayarkan zakat fitrinya? Juga akan kita ulas insya Allah, bolehkah zakat fitri kita bayarkan dalam bentuk mata uang yang senilai, tidak bentuk makanan pokok. Dan ini termasuk pertanyaan yang paling banyak diajukan kepada kita. Juga menjawab pula pertanyaan, benarkah ukuran zakat fitri kalau di negeri kita karena kebanyakan beras itu ukurannya 2,5 kilogram? Dan banyak lagi bahasan-bahasan lain yang sangat penting untuk kita ketahui agar ibadah kita semakin dekat pada kebenaran, semakin sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, agar pembahasan ini sistematis, maka kajian kali ini ana akan menjawabnya dalam beberapa sudut bahasan. Kita akan mulai bahasan pertama, yakni dari pemakaian istilah. Walaupun ini bukan perkara yang sangat substansial, tapi tak mengapa kita mengetahuinya. Yaitu sebenarnya istilah yang lebih tepat itu zakat fitrah atau zakat fitri. Tentu yang lebih familiar di telinga kita selama ini adalah zakat fitrah. Padahal yang lebih dekat pada kebenaran
itu zakat fitri. Dikarenakan fitrah-fitrah ini asalnya yang kita kenal dengan fitri, itu asalnya dari kata aftoro yuftiru. Makanya nanti dalam kembangannya yang lebih tepat disebut zakatnya fitri, bukan fitroh. Dan ini juga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebut zakat ini sebagai zakat fitri, bukan zakat fitrah. Terdapat dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1503 dan Muslim nomor 984 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri. Di sini zakatnya zakat fitri, bukan zakat fitrah. Istilah ini lebih dekat kepada kebenaran dan ini juga dikemukakan semacam oleh Al-Hafidz rahimahullah dan ulama lain. Walaupun andai pun kita memakai istilah zakat fitrah, hal itu tidaklah mengapa, tidak berbahaya. Imam Syafi'i rahimahullah sebagaimana terdapat dalam Al-Hawi fi Fiqh Syafi'i juz 3 halaman 152. Beliau seorang pakar bahasa Arab menggunakan istilah zakat ini dengan zakat fitrah. Di mana beliau berkata wasawa'u dzalika fil masyati wa zakatal fitrah. Baik zakat itu zakat hewan, zakat tubuhan maupun zakat fitrah, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menyebut zakat yang dikeluarkan di akhir Ramadan dengan istilah zakat fitrah, bukan zakat fitri. Intinya, walaupun perkara ini bukan esensial, tapi yang lebih dekat istilah ini dari hadis-hadis adalah zakat fitri. Kalaupun kita pakai istilah zakat fitrah, itu pun tidak berbahaya insya Allah. Kita lanjutkan sekarang bahasan kedua. Hukum membayar zakat fitri. Untuk anak akan lebih pakai istilah zakat fitri. Adapun hukum membayar zakat fitri sebagaimana terdapat dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faradha, telah memfardukan, mewajibkan zakatal fitri, zakat fitri. Sahih Bukhari 1503, Muslim 9804. Atas dasar ini, seluruh ulama sepakat menyatakan zakat fitri hukumnya adalah wajib. 4 madhab telah menyepakati ini. Ini adalah pendapat dari madhab Hanafi, sebagaimana bisa kita lihat dalam kitab Fathul Qadir, juz 2 halaman 281, madhab Maliki, sebagaimana bisa kita simak dalam Al-Kafi juz 1 halaman 320, madhab Syafi'i sebagaimana kita lihat dalam Raudhatut Thalibin juz 2 halaman 291, dan madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Al-Mughni juz 3 halaman 179. Ibnul Munzir rahimahullah bahkan mengatakan bahwa zakat fitri hukumnya wajib itu sudah merupakan ijma' para ulama, kesepakatan seluruh ulama. Hal ini beliau tuangkan dalam kitab beliau Al-Ijma' halaman 47. Saudaraku, sekarang kita masuk bahasan ketiga. Benarkah jika orang tidak bayar zakat fitri, maka saum Ramadannya tidak sah? Sebab ini, kebanyakan membawa satu hadis yang sangat masyhur hadis ini. Ada satu hadis yang berbunyi, Inna syahra Ramadana mu'allakun bainas sama wal ard. Sesungguhnya pahala puasa Ramadan itu masih tergantung di antara langit dan bumi. La yurfa' illa bizakatil fitri. Di mana pahala zakat fitri, pahala puasa Ramadan ini tidak diangkat ke langit
menuju Allah illa bizakatil fitri, kecuali setelah mengeluarkan zakat fitrinya. Dengan dasar ini banyak pula orang yang mengatakan bahwa puasa Ramadan sehebat apapun, kalau tidak bayar zakat fitri maka puasa Ramadannya tidak akan diterima oleh Allah. Maka jawabannya, saudaraku, hadis ini dikedepankan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Al-Ilal juz 2 halaman 499. Namun Ibnul Jauzi sendiri rahimahullah dalam kitabnya tersebut menyatakan bahwa hadis ini lemah dikarenakan perawinya yang bernama Muhammad bin Ubaid al-Bisri itu orang yang dikatakan majhul, tidak dikenal identitasnya. Karena itu hadis ini, karena rawinya tidak dikenal, dia tidak dianggap, tidak sah. Karena itu tidak heran Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini dalam deretan hadis-hadis lemah. Beliau jelaskan hal itu dalam berbagai kitabnya seperti Dhaif At-Targhib wa Tarhib nomor 664, Dhaif Al-Jami' 3413, Silsilah Ad-Dhaifah 43 dan lain-lain. Dengan dasar ini kita tahu bahwa dihubungkannya diterima tidaknya shaum Ramadan kita dengan pembayaran zakat fitri dengan dasar hadis tadi tidak sah. Walaupun begitu, tak diragukan, tentu saja pembayaran zakat fitri tetap merupakan perkara yang tadi sudah dibahas, wajib hukumnya. Tapi untuk menghubungkan bahwa orang yang shaum tapi tidak bayar zakat fitri maka pahala puasanya itu tidak sah dengan dalil hadis lemah tadi, tentu tidak boleh kita beranggapan demikian karena dalilnya lemah. Jika sudah dipahami, kita masuk bahasan keempat. Sebenarnya apa hikmah kita diwajibkan zakat fitri? Adakah penjelasannya? Mengapa ada kewajiban zakat fitri setelah kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan? Maka ternyata ada penjelasannya. Hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri sebagai tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Itu untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari senda gurau, kata-kata keji. Boleh jadi kita saat Ramadan sedang puasa mengucapkan kata kotor, kata yang tidak pantas yang mengurangi nilai pahala shaum kita. Maka itu bisa disempurnakan dengan pembayaran zakat fitri. Menebus kekurangan-kekurangan kita dari kata-kata kita yang tidak pantas selama Ramadan, walaupun tidak membatalkan shaum, tapi mengurangi nilainya. Ini insya Allah tertebus dengan kita mengeluarkan zakat fitri. Juga tadi fungsinya watu matan lil masakin. Itu juga untuk tujuan zakat fitri ini membantu memberi makan kepada orang-orang miskin. Hadis ini dinyatakan hasan sanadnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abu Dawud 1609 dan lain-lain. Kita masuk bahasan kelima. Siapa saja yang terkena kewajiban zakat fitri? Maka menjawab pertanyaan ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menceritakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Sungguh Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri.
so'an min tamr. 1 sok dari tamr, kurma. 1 sok itu apa? Nanti akan ana bahas insyaallah di bagian lain di bawah. Wajib zakat fitr. Berupa apa zakat fitrnya? Pertama bisa 1 sok dari kurma. Au so'an min sya'ir. Bisa juga dari 1 sok gandum. Ala atas siapa saja yang diwajibkan, maka beliau menetapkan al-abdi wal qur. Orang yang budak, jadi budak maupun orang yang merdeka. Wadzakar wal unsa, laki-laki maupun perempuan. Wassoghir wal kabir, anak kecil maupun orang dewasa. Minal muslimin, selagi dia dari kalangan kaum muslimin. Sahih Bukhari 1503, Muslim 94. Dari hadis tadi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi, kita tahu bahwa yang wajib bayar zakat fitrah adalah pertama kaum muslimin. Karena tadi disebut minal muslimin. Adapun orang kafir tidak terkena kewajiban zakat fitri. Tapi tentu dia akan terkena azab Allah dikarenakan kekafiran mereka. Yang kedua, orang yang merdeka. Kayak kita, ini termasuk orang yang merdeka. Yang ketiga, budak. Kalau dulu di zaman Nabi, banyak budak. Maka budak juga saat itu kena kewajiban zakat fitri. Selanjutnya lelaki terkena. Wanita juga sama. Kemudian anak kecil juga terkena kewajiban. Walaupun masih kecil, belum balik. Selanjutnya apalagi orang besar yang sudah dewasa, tentu terkena kewajiban zakat fitri seluruhnya, selagi dia dari kalangan kaum muslimin. Dan hal ini telah dinyatakan ijma, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ulama semuanya telah sepakat zakatul fitri tajibu ala kulli muslimin ma'as saghir wal kabir wal dzukuriyah wal unuthiyah. Zakat fitrah itu wajib atas setiap kaum muslimin. Tak peduli apakah dia anak kecil, orang dewasa, orang gede, laki-laki, wanita, ya fi qauli ahli ilmi ammah. Berdasarkan pendapat seluruh ahlul ilmi. Bahkan watajibu alal yatim, wajib pula bagi anak-anak yatim untuk dikeluarkan zakatnya. Pokoknya semua terkena. Ini lihat dalam Al-Mughni juz 3 halaman 79. Saudaraku, terkait dengan pihak yang siapa saja terkena kewajiban zakat fitri setelah tadi kita sebutkan, laki-laki, perempuan, kecil, dewasa, budak, merdeka, selagi kaum muslimin dia wajib. Muncul beberapa kemuskilan yang ini ana masuk dalam bahasan furu, cabang masalah. Yang pertama, furu pertama, apakah orang miskin itu tetap wajib bayar zakat fitri walaupun miskin? Saudaraku, untuk menjawab pertanyaan ini kita mesti tahu dulu definisi miskin dalam syariat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang larangan meminta-minta selagi masih cukup, maka Nabi ditanya, batasan mencukupi itu apa? Beliau mengatakan qadru ma yughaddi wa yu'ashi, yaitu mencukupi makanan untuk pagi dan sore. Artinya, seseorang itu dalam pandangan syariat dia dianggap cukup kalau pagi dan sore masih bisa untuk makan. Itu dipandang dalam sisi syariat orang itu cukup. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud 1629. Kata Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abu Daud 1629 sahih. Saudaraku, dengan melihat hadis di atas, maka para ulama mengatakan bahwa jika ada seseorang
yang di hari itu masih memiliki untuk paginya itu makanan pagi dan sore, dia tetap wajib bayar zakat fitri. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan jika makanan seseorang melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya seukuran untuk bayar zakat fitri, maka dia wajib bayar zakatnya. Ini dinukilkan oleh Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan juz 2 halaman 49. Imam Ahmad rahimahullah sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 124, ada keterangan Su'ila Ahmad anil fakir alaihi zakatil fitr. Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang fakir, apakah ia tetap wajib bayar zakat fitri? Maka dijawab oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, jika ia masih memiliki makanan pokok untuk 1 hari, maka wajib. Kalau dia ini masih punya stok sekedar untuk makan ini 1 hari, pagi sore masih, dia wajib, kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Lalu ditanya lagi, laisa indah, kalau tidak punya sama sekali? Maka beliau menjawab, laisa alaihi syai'. Kalau memang begitu keadaannya, maka barulah ia tak lagi wajib bayar zakat fitri. Lihat dalam Masail Imam Ahmad riwayat Abu Dawud juz 1 halaman 124. Saudaraku, yang tragis hari ini, orang pada berlomba-lomba tiba-tiba menganggap dirinya miskin agar terhindar dari bayar zakat fitri. Padahal di rumahnya dia memiliki HP sampai 3 biji, punya motor bagus, bahkan terkadang di tangannya ada gelang emas. Bagaimana lalu dia mengatakan saya sedang susah? Allahul musta'an. Makanya sebetapapun kita payahnya, usahakan untuk zakat fitri tetap bayarkan. Keluarkan zakat fitri kita. Ini yang penting untuk diketahui. Selagi kita masih pokoknya sekedar makan pagi sore ada, keluarkan zakat fitrinya. Tentu wabil khusus di negeri kita hari ini, sebetapapun susahnya orang untuk sekedar makan pagi sore, dia masih ada. Maka jangan kita coba menghindarinya. Lalu jika ditanyakan, ini furu yang kedua. Apakah orang yang masih punya hutang tetap wajib zakat fitri? Dia ini masih punya hutang. Apakah tetap zakat fitri? Maka dalam situs yang diasuh oleh Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan bahwasanya wa yu'ayyidu dzalika ma qalahu fuqaha al-Hanabilah fi zakatil fitri. Para ulama fikih mazhab Hambali berbicara tentang zakat fitri, mereka berkata, la yamna'uhad dain illa bitalbih. Bahwasanya hutang tidak menghalangi kewajiban zakat fitri, kecuali jika hutang itu jatuh temponya tepat saat itu harus dibayar. Maksudnya begini, andai kata kita besok zakat fitri, hari Idul Fitri kita harus keluar. Bersamaan itu duit kita, karena sudah perjanjian besok itu harus bayar, kita nggak punya apa-apa lagi. Kalau dibayarkan habis duit kita nggak punya apa-apa lagi. Maka pada saat itu bayar hutang dulu. Zakat fitri dia kalau memang tidak punya sisa, tidak terkena kewajiban zakat fitri. Tapi kalau hutang yang pembayarannya bisa dalam tempo masih lama, penjadwalan, sebab kalau bicara hutang, kita semua mungkin punya hutang. Tapi ada hutang, rata-rata hutang kita tentu terjadwal. Model anak masih punya hutang di luar. Tapi jika hutang itu hutang yang masih bisa terjadwal, bayarnya juga nanti misalkan 3 bulan lagi masih bisa, tetap walaupun kita punya hutang, kita harus keluar zakat fitri kita. Jadi hutang bukan merupakan alasan lolosnya seseorang dari kewajiban membayar zakat fitrinya. Ini secara umum kaidahnya seperti itu. Kita masuk masalah furu ketiga, janin.
Bagaimana jika ada seorang ibu yang mengandung anaknya di bulan Ramadan, mungkin anaknya ya masih dalam perut ibunya ini berumur ya mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, yang penting ada janin dalam perutnya. Saat masuk bulan Ramadan, apakah dikeluarkan juga zakat fitri bayi ini? Maka 4 ulama madhab menyatakan tidak diwajibkan untuk membayar zakat janin. Tidak wajib. 4 ulama. Ini adalah pendapat dari madhab Hanafi, sebagaimana terdapat dalam Al-Fatawa Al-Hindiyah, juz 1 halaman 192, madhab Maliki, sebagaimana terdapat dalam Al-Kafi, juz 1 halaman 321, madhab Syafi'i, sebagaimana terdapat dalam Al-Majmu' juz 6 halaman 139, dan madhab Hambali sebagaimana terdapat dalam Kashful Qina juz 2 halaman 249. Mengapa? Sebab dalam hadis ketika yang sudah saya sampaikan tadi dari Ibnu Umar, yang diwajibkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bayar zakat fitri itu adalah di situ soghir, anak kecil. Sementara baik dari sisi bahasa maupun istilah, janin itu tidak masuk dalam definisi anak kecil. Secara bahasa tidak disebut anak kecil. Secara istilah, janin itu juga tidak masuk istilah dari anak kecil. Karena itu dalam Fathul Bari juz 3 halaman 369, Al-Hafidh mengatakan terkait hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa zakat fitri itu wajib bagi anak kecil, maka annal hadis yadullu ala anna zakat al-fitri tajibu ala sogir wal janin fi batni ummihi la yasudduku alaihi ismun as-sogir la lughatan wala uruf. Katanya hadis dari Ibnu Umar tadi menunjukkan zakat fitri itu wajib pula bagi anak kecil. Sementara janin yang masih berada dalam perut ibunya tidaklah masuk dalam definisi anak kecil, baik ditinjau dari sisi bahasa maupun kebiasaan atau uruf. Demikian kata Al-Hafidh rahimahullah. Ini juga berlaku bagi bayi yang sudah berumur 120 hari dalam kandungan, walaupun bayi ini sudah diberi ruh. Menurut ulama, jumhur tidak wajib pula dikeluarkan zakat fitrinya. Dalam Fatawa Al-Hindiyah dikatakan wala yu'addi anil janin li'annahu la yu'raf hayat. Bahwasanya janin yang berada dalam perut ibunya, masih berada dalam perut ibunya, tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Karena apa? Belum bisa dipastikan apakah janin ini nanti keluar dalam keadaan hidup ataukah mati. Dengan dasar itu tidak bisa diwajibkan. Lihat dalam Fatawa Al-Hindiyah kitab zakat halaman 211. Walau begitu, kalaupun ada yang mau mengeluarkan zakat fitri untuk janin yang masih di perut ibunya, sebagian ulama membolehkan. Bahkan ada yang mengatakan sunnah, tapi yang pasti tidak sampai wajib. Hal ini berdasarkan apa yang diceritakan oleh Abu Kilabah rahimahullah. Abu Kilabah mengatakan, kana yu'jibuhum ayatu zakat al-fitri anis-saghir wal kabir hatta alal habl fi batni ummihi. Di antara perkara yang disukai oleh kalangan tabi'in dan sahabat, para sahabat, adalah mengeluarkan zakat dari anak kecil dan orang tua, bahkan sampai pun dari janin yang masih dalam perut ibunya. Dari penjelasan Abu Kilabah rahimahullah ini, kita tahu bahwa ternyata tabi'in dan para sahabat yang merupakan generasi terbaik di antara mereka menyukai pula, walaupun itu janin ini masih di perut ibunya, untuk dikeluarkan zakat fitrinya. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak,
nomor 5788 dengan sanad yang sahih. Atas dasar ini, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, zakatul fitri la tudfa anil hamli fil batni ala sabilil wujub. Zakat fitrah tak harus dibayarkan bagi janin yang masih dalam kandungan perut ibunya, tidak wajib itu. Ya, wa innama tudfa ala sabilil istihbab, tapi boleh dibayarkan karena hukumnya sunnah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya juz 18 halaman 263. Kesimpulan terkait janin tidak harus ya dibayar zakat fitrinya. Kalaupun mau dibayar, maksimal hukumnya sunnah, maksimal. Saudaraku, kita sekarang masuk furu keempat, masih terkait pihak-pihak yang harus bayar zakat ini masalahnya, zakat fitri. Orang gila. Tadi sudah Anda sampaikan, bisa jadi ada saudara kita, semoga Allah menjauhkan kita semua, yang mungkin dia akal sehatnya hilang atau tidak sempurna. Apakah tetap harus diwajibkan dibayarkan zakat fitrinya? Maka jumhur ulama mengatakan walaupun dia gila, walaupun dia anak-anak seperti juga anak-anak tadi, harus dibayarkan zakat fitrinya. Hal ini diantaranya dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Juga dipertegas dalam fatwa madhab Syafi'i sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' juz 5 halaman 320. Dan diperkuat pula oleh fatwa Syekh Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti juz 6 halaman 14. Yang kesemua ulama kita itu mengatakan bahwa orang gila sekalipun tetap dikeluarkan zakat fitrinya, tapi tentu yang membayar adalah walinya. Kalau dia punya orang tuanya yang membayarkannya. Itu pendapat yang insya Allah lebih dekat pada kebenaran. Kita masuk furu yang kelima. Ini termasuk persoalan yang dipersengketakan ulama, yaitu istri. Istri bayar zakat fitrinya, apakah itu tanggung jawab suami? Dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi sebagai sikap ihtiyat, kehati-hatian, ana nasihatkan bagi istri yang mungkin memiliki uang sendiri, memiliki usaha sendiri, usahakan zakat fitrinya jangan dari uang suami. Ana ulangi, bagi seorang istri khususnya yang dia bisa usaha atau punya uang di waktu itu, usahakan zakat fitri itu dari uang sendiri, bukan dari suami. Mengapa? Ini dikarenakan dalam hadis tentang zakat fitri disebutkan di situ, dikatakan berlaku juga kewajiban zakat fitri seperti hadisnya telah saya sebutkan di awal. Itu diantaranya wal unsa, dari wanita. Nah, dengan dasar hadis ini, maka para ulama diantaranya yang punya pendapat demikian mengatakan annaha wajibah ala kulli wahidin minal muslimin. Ini kewajiban setiap individu muslim. Annalladzi yukhatibu bil wajib huwa syakhsi nafsi. Kewajiban ini hukum asalnya itu ditanggung masing-masing sendiri gitu. Masing-masing. Wanita juga punya kewajiban zakat fitri, kalau dia mampu kewajiban dia sendiri gitu. Maknanya seperti itu. Dan pendapat ini diperkuat oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Syekh Al-Utsaimin mengatakan fas-shahih anna zakatal fitri wajibah 'alal insi binafsihi. Zakat fitri itu kewajiban pribadi. Fatajib 'ala zaujah binafsiha. Maka kata beliau selanjutnya, istri diwajibkan membayar zakat fitri untuk dirinya sendiri. Jadi ini dikatakan Syekh Al-Utsaimin
rahimahullah dalam Syarhul Mumti juz 6 halaman 154. Tentu saja kalau ternyata istrinya tidak mampu, karena istrinya juga tidak punya usaha sendiri, tidak punya uang sendiri, maka suami berkewajiban menanggung zakat fitri istrinya. Tapi kalau istri itu sekali lagi dia punya usaha sendiri atau punya uang sendiri di saat itu, yang lebih selamat hendaklah istri bayarlah zakat fitri dengan uangnya sendiri, bukan dari pemberian suami. Ini dalam rangka juga memilih kehati-hatian, memilih pendapat yang dekat pada sikap kehati-hatian. Kita masuk bahasan ke-6. Ini juga penting. Berapa kilogram ukuran zakat fitri? Ana langsung saja karena di negeri kita kebanyakan adalah berupa beras. Kita masuk aja zakat nanti gambarannya yang berupa beras. Sudah disampaikan di awal bahasan bahwa kewajiban zakat fitri berupa makanan pokok itu adalah dengan bentuk satu sok. Yang jadi masalah, satu sok itu berapa? Hadisnya sudah saya sampaikan di awal bahasan. So'an min tamr, so'an min nasyair, satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum. Ya, pokoknya makanan pokok, satu sok. Nah, yang jadi masalah satu sok itu berapa? Maka para ulama mengatakan satu sok itu 4 mud katanya. Sementara 1 mud itu ukurannya 2 telapak tangan penuh. Jadi kalau dikatakan pembayaran zakat fitri itu 1 sok, ukurannya 2 telapak tangan penuh, maka Syekh bin Baz rahimahullah pernah menyampaikan dengan konversi kilogram. Jika 2 telapak tangan orang dewasa penuh, ya 4 telapak tangan penuh, dihitung konversi pakai kilo, maka kata Syekh bin Baz rahimahullah, zakat fitr makdaruha biso'inal an. Zakat fitri itu ukurannya 1 sok, yang jika dikonversikan dengan zaman kita sekarang kurang lebih 3 kilo takriban. Perkiraannya 3 kilogram. Ini difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, sebagaimana bisa dilihat dalam situs resmi beliau, nomor artikel 9263. Fatwa ini juga dikuatkan oleh fatwa Lajnah Ad-Daimah nomor fatwa 12572. Kesimpulan saudaraku, zakat fitri ini kalau kita sekarang ini biasanya 2,5 kilo. Walaupun ada pendapat ulama yang seperti itu, tapi yang lebih selamat, usahakan zakat fitri kita tadi, yaitu dengan 1 sok, ukurannya 4 mud, 1 mudnya ukuran 2 telapak tangan orang dewasa. Apabila dikonversi kurang lebihnya dekatnya ke 3 kilogram seperti yang difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah maupun fatwa dari Lajnah Ad-Daimah. Karena itu usahakan zakat fitri kita per jiwa jangan kurang dari 3 kilogram dan bukan 2,5 kilogram. Ini agar bisa lebih selamat dari khilaf para ulama atas masalah ini. Jika masalah ini sudah jelas, kita sekarang pembahasan persoalan pihak-pihak yang terkena kewajiban zakat, anak anggap selesai. Kita masuk bahasan ke-7. Adakah doa khusus saat kita bayar zakat fitri? Kita mau ngasihkan baik ke panitia zakat atau langsung ke orang yang berhak menerima zakat. Ada tidak doa khususnya? Menjawab pertanyaan ini, maka fatwa Lajnah Ad-Daimah, yaitu Komite Tetap untuk Fatwa dan Penelitian Islam Saudi Arabia, menjawab, alhamdulillah
La na'lamu du'a muayyanan yuqalu inda ikhrajiha. Kata para ulama di Lajnah Ad-Daimah, segala puji bagi Allah. La na'lam. Kami, para ulama di Lajnah Ad-Daimah, tidak pernah mengetahui adanya satu dalil pun doa khusus yang diucapkan oleh seseorang saat akan mengeluarkan zakat fitrinya. Tidak ada doa khusus. Ya, kalau mau mengeluarkan zakat kita baca ini, baca itu, tidak ada. Lihat ini dalam situs yang diasuh oleh Syekh Al-Munajjid nomor artikel 27015. Kesimpulannya, saat kita mau membayarkan zakat fitri, tidak dituntut kita untuk menyebutkan nama kita, ini zakat fitrinya si fulan, ini zakat fitrinya, tidak dituntut. Juga tidak ada zikir atau doa-doa tertentu. Baca ini, ya tidak ada saat kita bayar zakat fitri. Adapun kalau orang yang menerima zakat fitri, baik andai kata kita ini termasuk orang yang memang berhak dapat zakat fitri, lalu ada yang memberi kepada kita zakat fitri. Saat kita menerima atau panitia zakat yang dititipi, kita bayar zakat fitrinya lewat panitia. Apakah panitia zakat fitri saat menerima zakat itu ada satu doa khusus? Menjawab pertanyaan ini, maka ada dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ambillah zakat dan sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu bersihkan dan sucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Pada ayat ini Allah memberitakan untuk yang menerima zakat, baik orang yang langsung menerima atau panitia, untuk doa bagi mereka yang memberi zakat. Ya, inna sholataka sakanun lahum. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi yang bayar zakat itu, kata Quran. Surat At-Taubah 103. Dan ini dibuktikan ada hadis dari Abdullah bin Abi Aufa yang mengisahkan karena Rasulullah SAW idza atahu qaumun bi shadaqatihim qol. Dulu Nabi kalau ada satu kaum ya yang mereka ini bawa sedekah, maka beliau selalu mendoakan orang yang bawa sedekah itu dengan doa Allahumma sholli alaihim. Jadi kalau kita panitia zakat atau saya pribadi memang punya hak menerima zakat karena fakir misalkan. Ada orang yang memberikan ke saya zakat fitri. Ini zakat fitri ya. Misalkan dari keluarga fulan, kita katakan Allahumma sholli alaihim. Ya, atau alaikum. Ya, domirnya silakan. Ya, disesuaikan domirnya. Atau boleh dengan menyebut nama. Dulu Abu Aufa pernah waktu memberi sodakohnya, maka Nabi berdoa Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berikan sholawat, keberkahan untuk keluarga Abi Aufa. Jadi kalau kita misalkan menerima zakat dari Ahmad dan keluarganya, kita berdoa dengan setelah menerima zakat itu Allahumma sholli ala Ali Ahmad. Ya Allah, berikan keberkahan, sholawat untuk keluarganya Ahmad. Nama orangnya boleh disebut, si pemberinya. Ya, demikian. Ini hadis tentang ini diriwayatkan Bukhari 1466 dan Muslim 1078. Kita masuk bahasan ke-9. Bolehkah zakat fitri diganti dengan uang? Ustaz, kalau bawa beras kan repot. Bagaimana kalau kita ganti aja uang yang senilai 3 kilo itu berapa sih duitnya? Sekian, ya sudah bayar aja dengan uang. Supaya lebih mudah. Maka ikhwan, para ulama mengatakan nas-nas yang berisi tentang pembayaran zakat ini, Allah menyebutnya yang kaitan dengan ini to'am, makanan. Walaupun dalam hal ini memang ada khilaf di kalangan ulama,
yang lebih selamat, jangan kita bayar zakat fitri kecuali dengan makanan pokok dan jangan berupa mata uang. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan walam yujiz amatul fuqaha ikhrajul qimah wa ajazahu Abu Hanifah. Mayoritas ulama melarang bayar zakat fitrah itu dengan mata uang pengganti. Tapi Abu Hanifah membolehkan, kata Imam Nawawi rahimahullah. Tapi mayoritas ulama melarang. Lihat dalam Syarah Sahih Muslim juz 7 halaman 61 sampai 62. Ibnu Qudamah juga berpendapat seperti itu. Bahwa zakat fitri itu sudah tertentu jenisnya, yaitu berupa makanan pokok. Maka jangan diganti dengan mata uang katanya. Lihat dalam Al-Mughni juz 3 halaman 87. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahkan mengatakan zakat fitri dengan mata uang itu tidak sah. Hal ini dikemukakan oleh beliau dalam Majmu' Fatawanya juz 18 halaman 265. Saudaraku, walau begitu, jujur, ana juga pada awalnya termasuk orang yang sangat ketat dalam perkara ini. Zakat fitri jangan sekali-kali dengan mata uang. Namun kemudian kita dapatkan ada satu keterangan yang menunjukkan adanya kemungkinan dibolehkan ini, walaupun anak tidak merekomendasikan kecuali sangat darurat. Mengapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat beliau memberikan keputusan bagaimana aturan bayar zakat, yang lalu beliau katakan ini adalah berdasarkan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara aturan yang beliau tetapkan saat beliau menjadi khalifah adalah wa yaj'alu ma'aha syataini inistaisarota lah au isrin dirhaman. Harus, ini zakat yang terkait dengan hewan waktu itu, bayar 2 kambing katanya atau 20 dirham. Sahih Bukhari 1453. Di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu membolehkan penggantian pembayaran zakat kambing 2 ekor diganti dengan 20 dirham uang, dikonversi ke uang. Maka dasar itulah seorang ulama tabi'in, ya, yang ulama ini masuknya ulama tabi'in pertengahan, masih menjumpai sahabat, pernah berkata, adraktuhum, kami menjumpai mereka. Mereka di sini adalah para tabi'in yang sezaman dengan beliau, ya. Nama tabi'in ini Abu Ishaq. Jadi Abu Ishaq rahimahullah mengatakan, kami pernah menjumpai para tabi'in dan juga sahabat, itu mereka menunaikan zakat fitrinya berupa ad-darohim biqimatit to'am. Ya, menunaikan sodakoh beberapa dirham. Senilai makanan katanya. Di sini pakainya dirham. Senilai makanan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah juz 3 halaman 174. Andai kata ini ditakdirkan sahih riwayat ini, maka ini agaknya menunjukkan adanya isyarat kemungkinan dibolehkannya. Tetapi apapun, ana berharap yang lebih selamat, yang sudah tidak dikhilafkan lagi, bayarlah zakat fitri berupa makanan pokok. Sebab di luar makanan pokok tadi sebutnya masih ada khilaf ulama. Sekalipun itu masih bisa mungkin untuk diijtihadkan atas perkara ini. Saudaraku, sekarang kita masuk bahasan yang ke-11. Kapan zakat fitri mulai boleh diserahkan? Ini kita Ramadan kalau sekarang ini, ya, kita di tahun 2022 ini, saat ana menyampaikan ceramah ini, Ramadan kurang lebih masih 9 hari lagi, 10 atau 9 hari lagi.
Boleh nggak kalau hari ini saya keluarkan dulu zakat fitrinya, saya langsung serahkan? Saudaraku, pembayaran zakat fitri yang paling terbaik itu adalah di saat hari akhirnya Ramadan, yaitu terbenamnya matahari, tepatnya gampangnya waktu maghrib di Ramadan, hari paling akhir. Jadi begitu maghrib, hari terakhir kita som, di situ baru waktu paling utama kita mengeluarkan zakat fitri. Yang lebih utama lagi, yaitu saat kita akan berangkat menuju Tanah Lapang untuk sholat Idul Fitri. Yang penting jangan sampai keluar waktunya sampai selesainya sholat Idul Fitri. Ya, sebab kalau setelah sholat Idul Fitri tidak disebut zakat fitri lagi. Waktu mengeluarkan yang utama itu di tadi saatnya. Saya ulangi, adalah kalau bahasa bebasnya waktu maghrib di bulan Ramadan akhir. Besok Idul Fitri, sekarang kita maghrib, mulai maghrib itu kita boleh. Itu waktu terbaik bahkan. Lebih baik lagi setelah subuh menjelang kita sholat Idul Fitri. Dalilnya, ya, perkataan Nabi, man addaha qabla sholah fahiya zakatun makbulah. Terkait zakat fitri, Nabi mengatakan, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrinya sebelum sholat Id, itulah yang diterima. Di sini Nabi menghubungkan zakat fitri itu pembayarannya sebelum sholat Id. Dalam bahasa Arab, qobla itu waktunya yang paling berdekatan. Kalau dibayarnya sebelum itu bisa aja 3 bulan sebelumnya juga masuk sebelum. Tapi tentu bukan ini yang dimaksudkan. Sebab yang dimaksud sebelum Idul Fitri kan bisa 3 bulan sebelumnya. Masuk sebelum, ya sebelum itu. Karena belum soal Idul Fitri. Tapi tentu ini secara bahasa dan secara istilah, pemaknaan sebelum ini, waktunya adalah sudah dekat. Makanya di sini, dalam hadis ini, barang siapa yang zakat fitrinya sebelum sholat Idul Fitri, maksudnya waktunya pendek. Ya, ulama menafsirkan tadi menjelaskan yang utama di hari terakhir Ramadan ba'da maghrib, terus lebih utama lagi setelah sholat subuh menjelang sholat Idul Fitri. Ya, hadis tadi ya bahwa zakat fitri itu ditunaikan sebelum sholat diriwayatkan oleh Abu Dawud 1609 dan lain-lain, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Walau begitu, sebagian ulama membolehkan pembayaran zakat fitri ini 2 atau maksimal 3 hari sebelum Idul Fitri. Boleh, ada keringanan. Kalau yang utama tadi sudah. Kalaupun kita sebelumnya, maka batas toleransinya itu 2 atau maksimal 3 hari sebelum Idul Fitri. Mengapa? Dalilnya, ini berdasarkan perbuatan sahabat dan tidak diberitakan adanya sahabat yang mengingkari. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladzina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qoblal fitri biyaumin aw yaumaini. Singkatnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dulu membayarkan zakat fitrinya biyaumin aw yaumaini. 1 atau 2 hari sebelum datangnya Idul Fitri. Ini perbuatan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sementara keterangan dari Nafi', seorang pelayan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, anna Abdullah bin Umar kana yab'atsu bi zakatil fitri ila allazi tujma'u indahu qoblal fitri biyaumin aw salasah. Ana ambil ujung aja. Dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma itu kalau pengen bayar zakat fitri, ya, yang menjadi tanggungan dia, maka beliau membayarkan zakat fitrinya ini kadang yaumain au salasah,
2 hari sebelum datangnya Idul Fitri, atau 3 hari sebelum datangnya Idul Fitri. Riwayat Malik dalam Muwatta nomor 629. Nah, saudaraku, adapun bayar zakat fitri, ada yang bayar zakat fitri setengah bulan sebelum Idul Fitri udah keluar. Ada yang bahkan dari awal Ramadan. Maka ingin anak ingatkan, ya memang ada sebagian ulama yang membolehkan. Zakat fitri itu mulai dibolehkan dari mulai masuknya awal Ramadan. Ini diantaranya adalah pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berpendapat boleh dari awal Ramadan orang untuk mulai mengeluarkan zakat fitrinya. Lihat dalam Al-Um juz 2 halaman 75. Dari mulai tanggal 1 Ramadan udah boleh zakat fitri katanya. Tapi tadi ya pendapat ini agaknya lemah. Sebab dihubungkannya istilah zakat fitri itu tadi. Dari istilah saja disebut zakat fitri diidofkan. Ya, ini dikaitkan diidofahnya. Namanya zakat fitri terkait dengan Idul Fitri. Kalau dari awal Ramadan tanggal 1 sudah dibolehkan, ini sangat jauh untuk disebut sebagai zakat fitri. Karena tadi yang disebut dekat itu waktunya qobla tadi di hadisnya kan sebelum orang sholat Idul Fitri. Tentu maksudnya sebelum itu waktu yang pendek. Bukan waktu yang masih terlalu jauh. Karena itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ya mengatakan tidak boleh pembayaran yang dilakukan oleh seseorang untuk bayar zakat fitrinya misalnya dilakukan katanya 7 hari sebelumnya. Ini tidak boleh menurut Syekh Al-Utsaimin. Hal ini juga ditegaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni juz 2 halaman 676. Saudaraku, sekarang kita masuk pada bahasan ke-12. Bolehkah kalau kita serahkan zakat fitri itu pada satu orang miskin yang sama? Maksudnya begini, kita satu keluarga, kita, istri, anak kita misalkan 2. Kalau dihitung, berarti kalau 1 jiwa 3 kilo kali 4 jiwa kita punya beras 12 kilo. Ini sebagai contoh. Boleh nggak kalau saya kasihkannya ke satu orang miskin yang sama, si fulan aja? Apakah karena ada 4 jiwa yang kita keluarga kita 4 jiwa harus diberikannya ke 4 orang yang beda gitu? Orang miskin yang beda. Maka jawabannya Syekh Al-Utsaimin mengatakan ya juzu antuzal fitrah al aktsar min miskin wa ya juzu antuta'adda fitrah al miskin wahid. Zakat fitrah boleh dibagikan kepada lebih dari satu orang miskin, boleh. Boleh pula diberikan pada satu orang yang wahidah, satu orang miskin yang sama. Misalkan kita tadi, kita, istri kita, anak kita 2. Kalau pakai tadi konversi, zakat fitri kita beras, 3 kali 4, 12 kilo. Udahlah, 12 kilo ini saya serahkan kepada si fulan yang miskin. Satu orang saja. Itu juga boleh. Mau dibagi ke 2 orang, boleh. Mau dibagi ke 4 orang, juga boleh. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak mengatur spesifik ini. Kalau Allah dan Rasulnya tidak mengatur, berarti ada kebebasan kita untuk memilih. Makanya tadi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, mau dibagi ke satu orang miskin, ataupun dibagi lebih dari satu orang, itu silahkan. Lihat dalam Syarhul Mumti juz 15 halaman 161. Selanjutnya kita masuk bahasan yang ke-13. Bolehkah zakat fitri disalurkan ke daerah lain? Misalkan saya posisi di desa ini. Boleh nggak kalau zakat fitri saya kirim, saya di Indramayu, tepatnya di desa Jangga. Saya kirim zakat fitrinya untuk yang di Jakarta misalkan. Maka ulama mengatakan yang utama zakat fitri itu
dibayarkan di tempat di malam itu, di malam Idul Fitri dia adanya di mana. Kalau di malam Idul Fitri itu dia mau zakat fitrinya, dia ada di desa itu yang lebih utama dia bayarkan zakat fitrinya. Itu yang paling terbaik dan pendapat yang paling bagus. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, fa amma zakatul fitri fa innahu yukhrijuha fil biladil ladzi wajabat alaihi fih sawaun kana mal fihi aw lam yakun. Adapun terkait zakat fitri, maka dikeluarkan di tempat dia berada saat itu, kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Saat itu dia lagi di mana? Walaupun kita kerja, kita aslinya orang sini, kita kerjanya lagi di Surabaya. Kita orang karena anak orang Indramayu, anak tamsilkan anak pribadi. Anak ini orang Indramayu. Anak misalkan kerjanya di Surabaya, keluarga lagi di Surabaya nih anak ini. Malam Idul Fitrinya anak juga di Surabaya. Zakat fitri anak gimana? Maka yang lebih bagus, yang lebih utama di wilayah Surabaya anak keluar zakat fitrinya. Ya, di tempat malam Idul Fitri dia sedang di mana? Di situ dia keluarkan zakat fitrinya. Itu sebagaimana dikatakan Ibnu Qudamah rahimahullah. Terakhir, bagaimana kalau kita punya orang tua, saudara, anak atau siapapun yang wafat di bulan Ramadan. Ini wafat. Di bulan Ramadan wafatnya. Apakah nanti saat Idul Fitri dia ini kita bayarkan zakat fitrinya walaupun orangnya sudah wafat? Di zakat itu di bulan Ramadan, karena wafatnya di bulan Ramadan, dibayarkan tidak zakat fitrinya? Maka jawabannya adalah apa yang difatwakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Walau matal insan qabla ghurubi syamsi lailatal id lam tajib fitratihi aidan. Ya, kalau saja ada seorang meninggal dunia sebelum terbenam matahari malam Id. Ya, dia meninggalnya ini kemarin ya. Itu sebelumnya udah matahari maghrib maksudnya, belum maghrib malam Idul Fitri. Dia udah wafat dulu. Sebab waktu wajib zakat fitri itu adalah dimulai waktu maghrib Idul Fitri, mulai wajib. Kalau sebelumnya belum terkena kewajiban zakat fitri. Wajibnya itu masuk maghrib. Maka kalau belum dia keburu mati, tidak ada kewajiban baginya untuk zakat fitri sebab dia keburu mati. Tapi kalau matinya adalah setelah misalkan tadi maghrib malam Idul Fitri dia wafat. Dia sudah terkena kewajiban ya wafatnya sebelum pelaksanaan sholat Id, mati misalkan, maka dia harus dikeluarkan zakat fitrinya karena dia sudah terkena masuk waktu wajib zakat fitri. Tapi kalau wafatnya 5 hari sebelumnya, sebelum Idul Fitri 5 hari sebelum Idul Fitri dia wafat dulu, dia belum terkena kewajiban sebab itu belum masuk waktu wajibnya zakat fitri. Ini pendapat Syekh Al-Utsaimin ini diungkapkan oleh beliau dalam Fiqhul Ibadah halaman 211. Insya Allah pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam hal ini pendapat yang lebih dekat pada kebenaran. Saudaraku, inilah 14 masalah pokok yang paling sering ditanyakan orang, teman-teman terkait hukum-hukum yang terkorelasi dengan masalah zakat fitri. Ana berharap semoga apa yang Ana sampaikan ini ada manfaatnya buat kita agar bisa lebih mendekatkan ibadah zakat fitri kita dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kalau ada khilaf ulama, hal ini tidak mengherankan sebab di dalamnya selalu ada ranah ijtihad. Apa yang Ana sampaikan adalah apa-apa yang Ana anggap sampai Ana menyampaikan kajian ini menurut batas pengetahuan Ana lebih dekat pada kebenaran. Semoga hal ini bisa lebih memandu kita, menghilangkan keraguan-raguan kita sekitar hukum-hukum yang terkait dengan zakat fitri. Ana akhiri kajian ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.